Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, warga belajar paket C PKM Kusuma Bangsa Lampung Timur. Hari ini kita membahas modul 4 Sosiologi, yaitu dengan judul Indahnya Pelangi Masyarakat Indonesia. Oke, yaitu yang pertama adalah pengantar modul. Nah, kalau Anda perhatikan dalam kehidupan di sekitar Anda, pasti Anda akan melihat adanya perbedaan-perbedaan sosial. Misalnya, Anda sering melihat orang yang seperti adanya orang yang kaya, kemudian miskin, pejabat, juragan, buruh, pemulung, sarjana, dan sebagainya. Nah, bagaimana sikap masyarakat terhadap perbedaan ini? Ternyata adanya kenyataan perbedaan status, baik karena uang atau harta, pangkat ataupun kedudukan, itu menciptakan perbedaan posisi atau kedudukan sosial yang berdampak pada perbedaan penghargaan terhadap individu atau kelompok. Dengan kata lain, akan melahirkan stratifikasi sosial. Kemudian dalam masyarakat itu terdapat kenyataan atau realitas orang atau kelompok yang memiliki materi berlimpah atau orang kelompok kaya, itu bisa disebut seperti itu lebih dihargai daripada orang yang memiliki materi sedikit atau disebut kelompok miskin. Nah, atau orang yang berpendidikan tinggi lebih dihargai kepada orang yang berpendidikan rendah. Nah, jadi atas dasar realitas tersebut, masyarakat kemudian dikelompokkan secara berjenjang atau vertikal. Itu ke dalam lapisan-lapisan sosial tertentu yang bertingkat atau hierarkis. Nah, baik secara ekonomi, sosial, dan politik. Jadi pengertian itu merupakan konsep yang disebut dengan stratifikasi sosial. Jadi mungkin Anda juga pernah melihat bahwa dalam masyarakat itu terdapat pula perbedaan sosial yang lain seperti agama, kemudian suku, ras, profesi maupun gender atau jenis kelamin. Nah, perbedaan ini tidak bisa diklasifikasikan atau digolongkan secara hierarkis atau bertingkat, seperti halnya stratifikasi sosial. Jadi tidak ada bukti yang dapat menunjukkan bahwa golongan atau warna kulit tertentu itu lebih tinggi dari golongan warna kulit yang lain. Demikian juga tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahwa agama yang satu lebih tinggi dari agama yang lainnya. Dalam pengertian lain, bahwa perbedaan itu memiliki kedudukan yang sederajat atau sama tingginya. Jadi perbedaan seperti ini dalam sosiologi lebih dikenal sebagai diferensiasi sosial. Dan diferensiasi dan stratifikasi sosial merupakan bagian dari struktur sosial. Oke, unit 1 yaitu tentang uniknya aku di antara keberagaman. Jadi yang pertama yaitu pengertian individu. Dalam Kamus Eccles dan Sadali dinyatakan bahwa individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang. Perseorangan dan oknum. Jadi setiap orang, apakah ia seorang anak atau seorang dewasa, dan apakah ia berada dalam satu kelompok atau seorang diri, ia tetap disebut sebagai individu. Jadi individu menunjukkan kedudukan seseorang yang bersifat mandiri atau otonom. Jadi individu merupakan organ terkecil dari masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari kelompok masyarakat. Jadi oleh karena itu, individu itu hidup dan dibesarkan oleh kelompok masyarakat. Artinya, individu itu diharapkan selalu berperilaku sesuai dengan budaya masyarakatnya. Jadi berdasarkan pengertian di atas, dapat dibentuk suatu lingkungan sosial untuk anak yang diharapkan dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa perubahan-perubahan dalam kebiasaan dan sikap perilakunya. Jadi untuk mewujudkan keberbedaan seperti itu, anak perlu dibantu oleh guru, kemudian orang tua dan orang dewasa lainnya untuk memanfaatkan kapasitas dan potensi yang dibawanya dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan. Namun, perlu diingat, kepribadian anak dengan sifat dasarnya dibentuk dalam
keluarga. Selanjutnya yaitu karakteristik individu. Nah, setiap individu itu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Jadi karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Nah, pada masa lalu ada keyakinan bahwa pembawaan dan lingkungan merupakan dua faktor terpisah. Masing-masing mempengaruhi kepribadian dan kemampuan individu dengan caranya sendiri-sendiri. Namun, kemudian makin disadari bahwa apa yang dirasakan oleh seorang anak, remaja atau dewasa merupakan hasil dari perpaduan antara apa yang ada di antara faktor-faktor biologis yang diturunkan dan pengaruh-pengaruh lingkungan. Baik, selanjutnya di unit 2 yaitu perbedaan itu indah. Di dalam masyarakat Indonesia itu memiliki berbagai keanekaragaman suku, bangsa, etnis, agama, ras, itu yang merupakan sebuah gambaran indahnya perbedaan dalam masyarakat. Terlebih dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengantarkan masyarakat di Indonesia menjadi masyarakat yang multikultur. Sebagai anggota masyarakat kita bertanggung jawab agar perbedaan itu tidak menimbulkan masalah sosial dan konflik sosial. Selanjutnya itu adalah diferensiasi sosial berdasarkan ras. Jadi pengelompokan manusia itu berdasarkan ras, merupakan pengelompokan bersifat jasmania, berdasarkan pada ciri-ciri fisik seperti warna kulit, rambut, serta bentuk bagian wajah. Jadi menurut Kuncoro-Ningrat, ya, ras adalah suatu golongan manusia yang menunjukkan berbagai ciri tubuh tertentu dengan suatu frekuensi yang besar. Itu menurut Kuncoro-Ningrat. Kemudian Al-Kolbe menggambarkan secara jelas garis besar penggolongan ras-ras terpenting di dunia serta hubungan antara satu dengan yang lain. Yang pertama adalah Australoid, yang kedua Mongoloid, yang ketiga Caucasoid, yang keempat adalah Negroid, yang kelima ras khusus. Nah, itu diferensiasi sosial berdasarkan ras menurut Kroeber, ya, itu ada 5. Baik, selanjutnya yaitu diferensiasi sosial berdasarkan etnis. Jadi diferensiasi berdasarkan etnis atau suku bangsa menunjukkan bahwa masyarakat terdiri atas berbagai suku bangsa dengan bahasa dan kebudayaan masing-masing. Jadi berikut ini adalah beberapa pendapat tokoh yang mengenai etnis atau suku bangsa. Yang pertama adalah menurut Kuncoro-Ningrat, suku bangsa atau etnik didefinisikan sebagai grup suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Sedangkan kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan seringkali tetapi tidak selalu dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Yang kedua menurut William, kelompok etnis adalah suatu populasi yang memiliki identitas kelompok berdasarkan kebudayaan tertentu dan biasanya memiliki leluhur yang pasti atau dianggap pasti lama. Yang ketiga yaitu Bruce Jason, kelompok etnis dibedakan oleh karakteristik budaya yang dimiliki oleh para anggotanya. Karakteristik itu meliputi agama, bahasa, atau kebangsaan. Itu pengertian diferensiasi sosial berdasarkan etnis menurut 3 tokoh. Selanjutnya yaitu diferensiasi sosial berdasarkan agama. Diferensiasi berdasarkan agama terwujud dalam kenyataan sosial bahwa masyarakat terdiri atas orang yang menganut suatu agama tertentu, termasuk dalam satu komunitas atau golongan yang disebut umat. Kemudian dijumpai sebutan umat Islam, umat Kristen, umat Katolik, umat Hindu,
umat Buddha, umat Konghucu, penganut dan penganut aliran kepercayaan dan lain-lain. Jadi selanjutnya adalah Clifford Geertz membagi masyarakat Islam Jawa menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama adalah santri, yaitu golongan kehidupan Muslim yang taat. Yang kedua itu abangan, yaitu golongan Muslim yang lebih terkait dengan norma-norma sosial kultur. Yang ketiga adalah priai, yaitu golongan yang berasal dari kaum bangsawan atau terbelajar. Itu definisi berdasarkan agama. Atau ditambahkan lagi menurut Emil Durkheim, agama adalah suatu sistem kepercayaan beserta prakteknya berkenaan dengan hal-hal yang sakral, yang menyatukan pengikutnya dalam suatu komunitas moral, yang disebut umat berdasarkan contoh yang terdapat dalam sejarah. Bisa diambil kesimpulan bahwa kepercayaan mempunyai pengaruh pada kehidupan kemasyarakatan, dan sebaliknya keadaan masyarakat dipengaruhi pula oleh kepercayaan. Selanjutnya yaitu diferensiasi sosial berdasarkan gender. Jadi perbedaan laki-laki dan perempuan mencakup perbedaan secara seks dan gender. Menurut William Koblum terdapat 2 macam. Yaitu yang pertama, perbedaan secara seks adalah perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis. Yang A yaitu karakteristik seks primer, yaitu alat kelamin yang berbeda antara pria dan wanita. Yang B yaitu karakteristik seks sekunder, akan muncul kemudian seperti bentuk tubuh dan bentuk suara. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan gender adalah cara berperilaku bagi pria dan wanita yang sudah ditentukan oleh kebudayaan atau kodratnya yang kemudian menjadi bagian dari kepribadian. Jadi perbedaan perilaku sejak bayi yang dilakukan orang tua itu akan berpengaruh pada peran gender. Perasaan sebagai anak laki-laki dan anak perempuan lebih banyak ditentukan oleh perlakuan orang tua mereka daripada oleh karakteristik seksual mereka. Jadi peran gender adalah pola-pola sikap dan tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat berdasarkan jenis kelamin, dibuat oleh masyarakat dan diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui agen-agen sosial seperti keluarga, kemudian kelompok bermain, dan media massa. Nah, itu diferensiasi sosial berdasarkan gender. Selanjutnya yaitu diferensiasi sosial berdasarkan profesi. Jadi setiap orang itu harus memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga setiap anggota masyarakat berusaha untuk memperoleh pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu indikator untuk menggolongkan masyarakat dalam stratifikasi sosial. Jenis pekerjaan akan berdampak pada jumlah penghasilan, kedudukan atau status sosial dan kehormatan seseorang. Misalnya, seseorang pengusaha akan lebih dihormati daripada seorang pedagang kecil. Di sini terjadi perjenjangan berdasarkan jenis-jenis pekerjaan, tetapi jika satu jenis pekerjaan itu tidak dapat dilakukan semua orang atau langka, memerlukan keahlian khusus, membutuhkan pendidikan tinggi dan tidak dapat dilakukan semua orang, maka jenis pekerjaan tersebut digolongkan sebagai profesi. Jadi setiap profesi memiliki keahlian tertentu, sehingga setiap profesi bersifat setara atau diferensiasi. Misalnya profesi dokter, guru, pilot, dan sebagainya tidak dapat digolongkan pada perjenjangan vertikal. Itu pengertian dari diferensiasi sosial berdasarkan profesi. Baik, di unit 3 kita membahas tentang kelas sosial. Jadi di dalam masyarakat terdapat pembagian warga masyarakat secara bertingkat atau hierarki yang digambarkan dalam bentuk piramida atau segitiga. Hal ini menunjukkan terdapat golongan masyarakat berjumlah sedikit tetapi menduduki kelas sosial yang paling atas. Sementara masyarakat yang menduduki kelas paling bawah berjumlah banyak, kondisinya akan selalu ada dalam masyarakat, seperti dalam bidang politik atau penguasa dengan rakyat, bidang ekonomi atau masyarakat konglomerat dan masyarakat miskin. Kemudian dalam bidang sosial misalnya pada masyarakat yang berkasta. Jadi
setelah Anda mempelajari tentang perbedaan sosial dalam bentuk stratifikasi sosial dan diferensiasi, sekarang kita belajar tentang salah satu akibat dan stratifikasi sosial, yaitu kelas sosial. Jadi kelas sosial dalam masyarakat menunjukkan posisi dan kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam masyarakat. Jadi kelas sosial yang dihargai ini didasarkan pada kenyataan atau kekayaan atau penghasilan seseorang, yang dengan kata lain yaitu jenis pekerjaan menjadi ukuran utama dari kelas sosial. Untuk lebih jelasnya kita pelajari yang pertama yaitu pengertian dan dasar stratifikasi sosial. Jadi pengertian stratifikasi sosial adalah penggolongan warga masyarakat secara bertingkat atau hierarki, sehingga di dalam masyarakat terdapat kelas-kelas sosial, seperti adanya kelas sosial atas dimiliki oleh mereka yang kaya, dan kelas bawah dimiliki oleh orang yang miskin. Jadi definisi dari beberapa ahli yang pertama adalah Kamto Sunarto, ya. Menurutnya stratifikasi adalah perbedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Kemudian menurut Giddens, stratifikasi adalah ketidaksamaan antara kelompok-kelompok manusia yang distrukturkan. Kemudian yang ketiga menurut Berger, stratifikasi sosial adalah penjenjangan masyarakat menjadi hubungan atasan, bawahan, dan atas dasar kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan. Nah, jadi dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial adalah perbedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara vertikal yang diwujudkan dengan adanya tingkatan dalam masyarakat dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Definisi atau pengertian dari berbagai ahli di atas itu sangat penting untuk memahami uraian materi berikutnya. Oleh karena itu, jika kalian belum paham atau memahami materi tersebut, maka sebaiknya Anda ulangi dari membaca, ya, dan mengerti definisi tersebut. Itu pengertian dan dasar stratifikasi sosial. Selanjutnya yaitu unsur-unsur stratifikasi sosial. Berbicara mengenai stratifikasi sosial tidak akan lepas dari unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Adapun unsur-unsur stratifikasi sosial tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah status atau kedudukan. Menurut Paul B. Harton, mendefinisikan status dan kedudukan sebagai suatu posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Umumnya terdapat 3 macam cara memperoleh status atau kedudukan dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ascribed status, yaitu merupakan kedudukan yang diperoleh seseorang melalui kelahiran. Misalnya, kedudukan anak yang kaya diperoleh karena ia dilahirkan dari orang tua yang kaya. Yang B yaitu asset status, merupakan status atau kedudukan seseorang yang diperoleh melalui usaha yang disengaja. Misalnya, setiap orang bisa menjadi dokter asal dia memenuhi persyaratan untuk menjadi dokter. Kemudian yang C yaitu assigned status, merupakan status atau kedudukan yang diberikan. Misalnya, gelar kehormatan yang diberikan kepada seseorang karena dianggap berjasa, seperti pahlawan revolusi dan pahlawan reformasi. Kemudian yang kedua yaitu peran atau peranan. Peran atau role adalah perilaku yang diharapkan oleh masyarakat terhadap orang yang memiliki status yang dimilikinya. Menurut Surjono Sukanto, dalam peranan setidaknya mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang B, peranan sebagai konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dan yang C, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Nah, itu unsur-unsur stratifikasi sosial, yaitu status dan peranan. Selanjutnya yaitu sifat-sifat stratifikasi sosial. Yang pertama adalah stratifikasi sosial tertutup. Jadi stratifikasi sosial tertutup itu membatasi kemungkinan seseorang untuk pindah dari satu lapisan ke lapisan yang lain.
baik lapisan atas maupun lapisan bawah. Satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota atau warga suatu pelapisan tertentu hanyalah melalui kelahiran. Contohnya, seseorang yang lahir dari keluarga yang sangat kaya secara otomatis akan menduduki kelas sosial yang paling atas. Kemudian yang kedua adalah stratifikasi sosial terbuka. Jadi pada sistem stratifikasi sosial terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk naik ke pelapisan yang lebih tinggi karena kemampuan dan kecakapannya sendiri, atau turun ke pelapisan yang lebih rendah bagi mereka yang tidak cakap dan tidak beruntung. Contohnya terdapat pada masyarakat di negara industri atau maju, masyarakat pertanian yang telah mengalami gelombang modernisasi. Kemudian yang ketiga yaitu stratifikasi sosial campuran. Jadi stratifikasi sosial campuran artinya kemungkinan di dalam suatu masyarakat terdapat unsur-unsur dari gabungan kedua pelapisan sosial. Misalnya pada masyarakat Bali, nih, dalam bidang ekonomi menggunakan pelapisan sosial terbuka, sedangkan di bidang lainnya menggunakan kasta yang bersifat tertutup. Nah, itu beberapa sifat-sifat stratifikasi sosial. Ada stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial terbuka, dan stratifikasi sosial campuran. Selanjutnya yaitu adalah bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Yang pertama adalah kriteria ekonomi. Jadi pengertian stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi adalah membedakan warga masyarakat menuju penguasaan dan pemikiran materi. Pendapatan, kekayaan, dan pekerjaan akan membagi anggota masyarakat ke dalam beberapa stratifikasi atau kelas ekonomi. Atau kelas ekonomi sosial. Semua orang yang sadar akan kedudukan dalam pelapisan sosial. Jadi dilihat dari kriteria ekonomi terbagi ke dalam 3 kelas sosial besar, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Jadi adanya kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah itu karena ada ketimpangan dalam pembagian sesuatu yang dihargai, yang kemudian menjadi hak dan kewajiban yang dipikul oleh warga masyarakat. Jadi orang yang mendapatkan pembagian sesuatu yang dihargai itu lebih besar, maka ia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, dan sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah kriteria sosial. Jadi perbedaan warga masyarakat berdasarkan kedudukan yang memiliki gengsi atau prestis. Itu suatu pekerjaan bagi seseorang tidak hanya sekedar berhubungan dengan beberapa jumlah uang yang diterimanya sebagai gaji, tetapi juga status sosial yang dimiliki melalui pekerjaan itu. Kemudian yang ketiga yaitu kriteria politik. Jadi stratifikasi sosial berdasarkan politik atau kriteria politik membedakan penduduk atau warga masyarakat menurut pembagian kekuasaan. Misalnya kekuasaan itu merupakan unsur khusus dalam pelapisan sosial, karena apabila masyarakat menginginkan kehidupan yang teratur, maka kekuasaan yang ada juga harus dibagi secara teratur, karena kalau tidak dibagi secara teratur di dalam masyarakat akan terjadi pertentangan-pertentangan yang dapat membahayakan keutuhan masyarakat. Nah, itu beberapa bentuk-bentuk stratifikasi sosial, yaitu yang pertama ada kriteria ekonomi, yang kedua kriteria sosial, dan yang ketiga kriteria politik. Baik, selanjutnya unit 4 yaitu membahas tentang gaya hidup modern. Jadi pada gambar di atas ya, itu merupakan salah satu contoh gaya hidup modern masyarakat saat ini. Jadi adanya perbedaan sosial dalam masyarakat itu akan mempengaruhi terhadap pola kehidupan masyarakat yang menunjukkan prestis atau gengsi di masyarakat. Misalnya tempat tinggal, tempat rekreasi, kemudian kegemaran atau hobi, tempat-tempat belanja, dan pakaian yang digunakan akan menunjukkan seseorang dalam kelas atas, menengah, atau bawah. Jadi dalam unit ini kita akan belajar pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial secara mendalam. Jadi setelah Anda memahami perbedaan sosial dalam
bentuk kelas sosial pada unit 3 tadi. Sekarang kita pelajari gaya hidup modern sebagai hasil perubahan sosial pada masyarakat. Jadi gaya hidup modern itu sebenarnya adalah tuntutan dari kehidupan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi perkembangan zaman selalu terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi ingat, yang dimaksud dengan gaya hidup modern pada materi ini adalah kehidupan pada lapisan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, jangan terburu-buru dalam atau dengan pemahaman bahwa masyarakat kelas atau selalu bergaya hidup modern. Hanya mereka sudah lebih mampu untuk menggunakan kemajuan teknologi dalam kehidupannya. Selanjutnya yaitu pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Yang pertama adalah pengaruh diferensiasi sosial. Jadi pada modul terdahulu Anda telah mempelajari diferensiasi sosial. Masih ingatkah perbedaan antara kemajemukan sosial dengan heterogenitas sosial? Ada dua hal dalam diferensiasi sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia. Ya, kemajemukan sosial yakni pengelompokan masyarakat secara horizontal yang didasarkan pada adanya perbedaan ras, etnis, atau suku bangsa dan klan, agama dan sebagainya. Jadi kemajemukan masyarakat Indonesia terbentuk karena beberapa hal. Yang pertama misalnya keadaan geografis Indonesia, yaitu terjadi beberapa ribu pulau, baik itu pulau besar dan kecil dari barat sampai ke timur, yang kemudian tumbuh menjadi satu kesatuan suku bangsa yang melahirkan berbagai ragam budaya. Kemudian Indonesia itu terletak antara dua titik silang samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang ketiga iklim, ya. Iklim yang berbeda antara daerah satu dengan yang lain itu menimbulkan perbedaan mata pencaharian penduduknya. Contohnya orang yang tinggal di wilayah pedalaman cenderung bermata pencaharian sebagai petani, sedangkan yang tinggal di wilayah pantai itu sebagian disebut dengan nelayan atau pelaut. Nah, kemudian yang kedua yaitu pengaruh stratifikasi sosial. Selain menimbulkan tumbuhnya pelapisan dalam masyarakat, juga muncul kelas-kelas sosial atau golongan sosial yang telah kita pelajari pada modul terdahulu. Adanya pelapisan sosial dapat pula mengakibatkan atau mempengaruhi tindakan-tindakan warga masyarakat dalam interaksi sosial. Nah, pola tindakan individu-individu masyarakat itu sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan status dan peran sosial akan muncul dengan sendirinya. Jadi pelapisan masyarakat itu mempengaruhi munculnya gaya hidup modern tertentu dalam masyarakat, yaitu kemudahan hidup dan gaya hidup tersendiri. Misalnya orang kaya atau lapisan atas itu akan mendapat kemudahan-kemudahan dalam hidupnya jika dibandingkan orang-orang miskin atau lapisan bawah. Dan orang kaya akan punya gaya hidup tertentu yang berbeda dengan orang miskin. Nah, itu pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Selanjutnya yaitu sikap yang sesuai dalam masyarakat akibat perbedaan status sosial dan peranan sosial. Jadi perbedaan status dan peran sosial itu dapat mengakibatkan munculnya pola tindakan masyarakat baik positif maupun negatif. Bersifat positif jika tindakan itu terintegrasi dalam kehidupan kolektif dengan norma-norma sosial sehingga mendorong terwujudnya keteraturan sosial. Contoh, apabila status dan peran guru dan murid dilaksanakan dengan penuh dan tanggung jawab, maka akan terciptalah suasana belajar. Proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan teratur sesuai dengan norma-norma pendidikan. Kemudian yang bersifat negatif. Jika tindakan warga masyarakat itu negatif, timbul prasangka kecemburuan sosial dan munculnya perilaku menyimpang yang menghambat pembaharuan dan mengganggu ketertiban masyarakat. Contoh, seperti yang kita lihat saat ini adanya perlakuan hukum yang kurang adil, memberikan keputusan hukum. Seperti kasus pemberian hukuman pelaku koruptor senilai miliaran rupiah, itu dengan seseorang yang mencuri 5 buah kakao atau coklat itu di kebun tetangganya. Itu sikap yang sesuai dalam masyarakat akibat perbedaan status sosial dan peranan sosial.
Selanjutnya yaitu konflik. Menurut Robert M. Z. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya. Dalam pengertian sosiologi, konflik dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial di mana dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Kemudian penyebab terjadinya konflik antara lain yaitu adanya perbedaan kepribadian di antara mereka yang disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang kedua, adanya perbedaan pendirian atau perasaan antara individu yang satu dengan individu yang lain, sehingga terjadi konflik di antara mereka. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan individu atau kelompok di antara mereka. Yang keempat, adanya perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat karena adanya perubahan nilai atau sistem yang berlaku. Kemudian, bentuk-bentuk konflik nih. Yang pertama adalah pertentangan pribadi, artinya konflik yang berlangsung antara dua orang. Yang kedua, pertentangan kelas sosial, artinya konflik antara kelas sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, konflik rasial, artinya konflik antar suku bangsa yang ada. Yang keempat, konflik internasional, artinya konflik yang terjadi antar negara disebabkan oleh perbedaan kepentingan. Kemudian akibat dari konflik yaitu bertambah kuatnya rasa solidaritas antar sesama anggota. Kemudian hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok. Selanjutnya adanya perubahan kepribadian seseorang individu, dan yang terakhir yaitu hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. Nah, itu beberapa akibat dari konflik. Baik, selanjutnya yaitu disintegrasi sosial. Yang dimaksud dengan disintegrasi ialah adanya kemerosotan integritas, atau persatuan dan kesatuan, atau hancurnya kesatuan organisasi. Jadi munculnya disintegrasi dalam masyarakat sebagai akibat perbedaan peran dan status sosial tersebut dalam wujud antara lain misalnya prasangka, kecemburuan sosial, frustasi, agresivitas, dan perilaku menyimpang. Kemudian kondisi negatif tersebut di atas jika dibiarkan dan tidak ada tindakan untuk pengendaliannya, maka akan mengakibatkan terganggunya ketertiban hidup bermasyarakat. Dengan demikian, pengendalian sosial untuk mengatasi gejolak sosial itu menjadi penting. Keberadaannya sebagai unsur pembentuk struktur masyarakat. Baik, demikianlah materi yang kita pelajari di modul 4 ini. Jadi untuk lebih memahami, coba kalian atau warga belajar mengamati perbedaan sosial dan pelapisan sosial di masyarakat sekitar Anda ya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan di modul 4 ini. Jadi tetap semangat dalam belajar dan selalu jaga kesehatan, dan salam sukses untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.